Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nabila dengan NIM C1C022054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filosofi riset dalam bidang akuntansi keprilakuan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SMSI dan Ibu Wira Lestari SMSI. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keprilakuan. Untuk pengertian yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat adalah sebuah disiplin ilmu yang mendalami pertanyaan-pertanyaan fundamental dan universal tentang eksistensi, pengetahuan, nilai-nilai, akal budi, dan bahasa. Kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang secara harfiah berarti cinta akan kebijaksanaan. Kata filosofi atau filosofi berasal dari bahasa Yunani atau philas, sukacita, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi kata filosofi berarti cinta kepada kebijaksanaan. Filsafat seringkali disebut oleh sejumlah pakar sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Berikutnya pendekatan filsafat riset akuntansi keprilakuan ada dua. Yang pertama pendekatan subjektivisme atau anti-positif. Subjektivisme adalah cara tertentu untuk mengkonseptualkan subjektivitas. Subjektivitas mencakup proses yang dilambangkan dengan istilah mental, pikiran, sadar, pengalaman, agensi, kehendak, intensional, pemikiran, perasaan, mengingat, menafsirkan, memahami, belajar, dan jiwa. Lalu berikutnya pendekatan objektivisme atau positivisme. Objektivisme adalah sebuah pandangan yang menekankan bahwa butir-butir pengetahuan dari soal sejarah sampai dengan teori yang kompleks mempunyai sifat dan ciri yang melampaui keyakinan dan kesadaran individu yang merancang dan memikirkannya. Berikutnya paradigma riset akuntansi keprilakuan. Dalam riset akuntansi keprilakuan terdapat beberapa paradigma yang mendasari penelitian. Paradigma ini memberikan kerangka kerja yang berbeda dalam memahami dan meneliti perilaku manusia dalam konteks akuntansi. Jenis-jenis dari paradigma ini adalah yang pertama paradigma fungsionalisme, yang kedua paradigma interpretif, yang ketiga paradigma strukturalisme radikal, yang keempat paradigma humanis radikal, yang kelima paradigma postmodernisme, dan yang terakhir paradigma akuntansi kritis. Berikutnya peluang riset akuntansi keprilakuan pada lingkungan akuntansi. Banyaknya diversifikasi dalam riset akuntansi keprilakuan menyebabkan tidak mungkin suatu makalah dapat memberikan analisa yang menyeluruh terhadap peluang riset dalam sebuah bidang. Untuk suatu tinjauan menyeluruh dari topik khusus, suatu artikel harus ditunjukkan secara langsung pada tinjauan yang lebih khusus. Dengan menelaah riset akuntansi keprilakuan sebelumnya secara khusus, dapat diperoleh suatu kerangka analisis dan diskusi yang dibatasi pada peluang, terutama pada hasil potensi subbidang dan implikasinya untuk subbidang akuntansi yang lain. Dan yang berikutnya teori keprilakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern berkaitan dengan keperilakuan perusahaan sebagai satu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Tanpa memedulikan besar kecilnya, dapat dipastikan bahwa biasanya dipandang sebagai milik dari pemegang saham yang perhatiannya lebih terfokus pada dimensi keuangan yang berpusat di sekitar harga saham dan berada di luar lingkup keputusan. Tujuan organisasi akan dipandang sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengaruh dari permulaan proses antar peserta organisasi. Yang kedua, penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas. Dan yang terakhir, perannya di dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta, di mana tingkat kepuasan kerja anggota dalam kaitannya dengan tujuan pribadi saling tumpang tindih dengan tujuan organisasi. Lalu wawasan untuk masa depan tentang akuntansi keprilakuan. Akuntansi keprilakuan yang menggabungkan psikologi dan ilmu perilaku dengan akuntansi telah menjadi bidang yang semakin menarik minat para peneliti dan praktisi. Dengan memahami bagaimana faktor-faktor psikologi mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi, akuntansi keprilakuan menawarkan wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku manusia dalam konteks bisnis dan keuangan. Beberapa wawasan yang diharapkan dari perkembangan akuntansi keprilakuan di masa depan adalah yang pertama, meningkatkan keakuratan prediksi, yang kedua desain sistem akuntansi yang lebih baik, yang ketiga peningkatan kualitas pengambilan keputusan, yang keempat pengungkapan informasi yang lebih transparan, dan yang terakhir pengembangan alat analisis yang lebih canggih. Sekian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.